Selamat pagi Ibu dan teman-teman sekalian. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Maria Santiwatu dengan NP 411221000026. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan beberapa poin yang akan menjadi highlight penting dalam video ini. Yang pertama adalah perkembangan kecakapan interpersonal saya sebelum dan setelah mengikuti kelas kecakapan interpersonal. Yang kedua adalah motivasi saya untuk lulus tepat waktu dan bekerja. Yang ketiga adalah persiapan yang telah saya lakukan atau yang akan saya lakukan sebelum memulai pekerjaan nanti. Yang keempat ada rangkuman materi dari pertemuan 1 sampai dengan 15, dan juga saya di sini akan menjabarkan hasil psikotes yang telah saya ikuti. Yang kelima ada review buku. Di sini judul buku yang saya ambil itu adalah Komunikasi Interpersonal yang dikarang oleh Elva Rumingruem dan Sarmiati. Sebelumnya, mari kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu perkembangan kecakapan interpersonal saya sebelum dan sesudah mengikuti kelas. Sebelum mengikuti kelas kecakapan interpersonal ini, awalnya itu saya merasa bahwa saya memiliki kemampuan interpersonal yang cukup baik dalam mendengarkan dan menyampaikan pendapat di lingkungan manapun, baik dalam lingkungan profesional, yaitu saat saya di kampus dan saat saya di himpunan, dan lingkungan yang tidak profesional seperti dalam lingkungan pertemanan saya. Namun, saya sering kali sulit mengontrol perasaan, terutama saat berada di situasi yang emosional. Misalnya, kalau dalam lingkungan profesional, ada rekan kerja saya ataupun teman saya yang tidak sejalan dengan pikiran saya, ataupun dia melakukan sesuatu yang membuat saya lebih marah atau bisa lebih sedih, maka di situ pula saya lebih sulit untuk mengontrol perasaan saya ataupun mengontrol emosional saya. Dan setelah mengikuti kelas kecakapan interpersonal ini, saya merasa bahwa kelas ini itu sangat membantu saya mengenali diri saya sendiri, mengenali lebih dalam diri saya sendiri, baik dalam emosional saya ataupun bakat-bakat saya, kepribadian saya, ataupun dalam hal interpersonal lain-lainnya. Di sini juga, di kelas ini juga, saya juga merasa sangat terbantu untuk bagi saya sendiri untuk bagaimana memahami dan bersikap dalam berbagai situasi tertentu. Di sini juga saya belajar mengelola emosi dengan baik, lalu lebih percaya diri dalam berkomunikasi. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya kesulitan ya secara emosional. Maka ada di waktu tertentu, misalnya saat saya sedang presentasi ataupun saat saya berada dalam lingkungan profesional yang menuntut saya untuk berpikir cepat, berpikir kritis, dan juga mengemukakan pendapat dengan baik. Di situ juga saya kadang merasa bahwa saya tidak bisa dan saya terlalu memikirkan apa yang orang lain akan pikirkan tentang saya, dan di situ akan mempengaruhi bagaimana saya berbicara dan berperilaku kepada orang lain. Setelah mengikuti kelas ini, saya merasa bahwa saya hanya perlu menjalani dan memberikan terbaik kepada semua orang dan semua lingkungan yang ada di sekitar saya. Kita masuk kepada poin kedua, adalah motivasi saya untuk lulus dan bekerja. Seperti mahasiswa pada umumnya, motivasi saya untuk lulus tepat waktu itu adalah keinginan saya ataupun saya ingin memberikan kontribusi yang baik terhadap keluarga. Karena bagaimanapun juga dengan saya berkuliah, saya membawa ekspektasi keluarga saya ke arah yang lebih baik. Ekspektasi mereka adalah saya lulus tepat waktu, lalu menjadi berguna untuk masyarakat. Maka dengan itu, motivasi yang paling utama untuk saya lulus tepat waktu itu adalah keluarga saya. Karena keluarga saya adalah support system terbaik saya di semua perjalanan hidup saya, termaksud saat ini. Saya juga ingin bekerja di perusahaan seperti perusahaan sawit ataupun perusahaan
perusahaan sistem informasi yang dimana di perusahaan itu saya akan memberikan kontribusi yang inovatif dan juga menjadi sumber perkembangan diri saya. Saya ingin terus belajar dalam setiap tahap dan setiap proses di hidup saya, baik itu di dalam perkuliahan ataupun di dalam lingkungan kerja nanti. Lalu yang berikutnya adalah persiapan apa saja yang saya lakukan sebelum lulus dan menjadi jaminan untuk saya apply kerja nanti. Yang pertama itu tentu saja mengikuti kelas dengan baik setiap semesternya, di mana di sini adalah karena saya mengambil S1 Sistem Informasi, maka di sini setiap semesternya itu sudah dibagi SKS dan saya akan selalu berusaha memberikan kontribusi terbaik saya untuk mengikuti setiap mata kuliah di setiap semester tersebut. Dan juga saya menjadikan mata kuliah tersebut itu untuk mengasah kemampuan saya, menemukan apa yang saya sukai, menemukan apa yang menjadi passion saya. Seperti pada semester 4 kemarin itu, untuk pertama kalinya bagi saya memilih program yang saya sukai di antara data analis, entrepreneurship, dan 2 program lainnya. Di sini saya memilih data analis. Di data analis itu saya belajar data mining, data visual, lalu ada beberapa program penjurusan yang membuat saya belajar bahwa saya bisa lebih meningkatkan kemampuan saya di bidang ini, di jurusan yang ini. Lalu yang kedua itu ada aktif organisasi. Untuk saat ini itu saya menjadi manajer organisasi 2 di Himpunan Mahasiswa Informasi, di mana di sini itu fokus profesi saya itu adalah HR atau Human Research, di mana di sini itu saya menjadi bagian penting dalam Himasi, yaitu saya bertanggung jawab untuk menjadi sebutannya itu menjadi HRD jika di perusahaan ya, menjadi tempat konsultasi untuk program kerja, menjadi tempat konsultasi untuk berbagai masalah internal, ataupun menjadi penghubung antara departemen-departemen yang ada di Himasi. Di sini juga saya berjalan bersama jajaran saya, ya, dengan Kahim, Wahim, Sekjen, dan juga kadep-kadep dan juga staf-staf di Himasi. Lalu mengikuti kepanitiaan. Kepanitiaan yang telah saya ikuti itu saya pernah menjadi mentor staf divisi mentor di program pengenalan Universitas Widyatama tahun 2023. Di sini saya menjadi mentor dan saya menjadi mentor untuk kelompok 11 dan 15. Lalu saya pernah menjadi staf divisi acara latihan dasar kepemimpinan mahasiswa yang diadakan oleh Himasi. Lalu saya juga pernah menjadi ex-staf humas pra acara untuk WISE tahun 2023 yang diadakan bulan Juli lalu. Lalu saat ini saya sedang fokus untuk menjadi tempat konsultasi semua proker-proker di Himasi seperti yang telah saya sebutkan tadi. Lalu yang terakhir itu persiapannya adalah membangun portofolio. Seperti yang kita ketahui ya, portofolio itu sangat penting untuk kita melamar pekerjaan nanti, di mana di situ kita bisa memasukkan berbagai pengalaman-pengalaman kita atau proyek-proyek yang telah kita kerjakan, baik dalam mata kuliah ataupun lomba-lomba lainnya. Dan saya saat ini sedang fokus dalam membangun portofolio. Lalu yang selanjutnya adalah rangkuman pertemuan 1 sampai dengan 15 dari kelas kecakapan interpersonal ini. Di sini saya rangkum menjadi 5 bagian. Saya akan langsung menjelaskan ya. Di mana di sini adalah psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental manusia.
Di sini modul pertama itu menjelaskan psikologi, ruang lingkup, dan tujuan utamanya, yaitu memahami bagaimana manusia berpikir, merasa, dan bertindak. Pemahaman psikologi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama diri sendiri. Lalu modul kedua itu membahas tentang teori-teori utama dalam psikologi seperti behaviorisme, kognitivisme, dan humanistik. Teori ini membantu menjelaskan mengapa manusia bertindak dengan cara tertentu dan bagaimana mereka merespons situasi dari lingkungan mereka. Lalu, menurut saya metode penelitian adalah landasan terpenting dalam psikologi. Dalam modul ketiga juga dijelaskan bahwa manusia mempelajari bagaimana penelitian kuantitatif dan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena psikologis. Di sini itu penekanan untuk memenuhi etika, lalu tahapan dari bayi hingga dewasa itu dirasakan oleh manusia dari aspek fisik, kognitif, dan emosional. Serta tahap sosial itu menjadi tahap awal perkembangan manusia. Lalu di sini itu juga menyoroti bagaimana faktor lingkungan memengaruhi pertumbuhan individu. Lalu pada modul berikutnya itu adalah kepribadian. Di sini itu tema utamanya itu mengeksplor bagaimana teori kepribadian dan alat ukur seperti MBTI dan Big Five Personality Traits. Lalu di sini itu juga menurut saya pada materi ini itu membantu kita untuk memahami ciri unik individu-individu di sekitar kita dan bagaimana kepribadiannya memengaruhi perilaku individu di sekitar kita. Lalu pada modul ke-6 juga dibahas kesehatan mental. Di sini itu dijabarkan berbagai kesehatan mental dan juga cara-cara pencegahannya. Pada dasarnya, pertemuan 1-15 ini membahas bagaimana manusia beradaptasi dengan emosional, kebiasaan, dan juga kepribadian yang telah dibentuk dari mulai kecil hingga dewasa. Dan juga lingkungan menjadi salah satu faktor yang paling besar dalam pertumbuhan emosional manusia. Selanjutnya, saya akan membahas bagaimana hasil psikotes saya. Di sini saya mengikuti 2 psikotes, yaitu yang pertama ada MBTI dengan hasil saya itu INFJ, yang kedua adalah hasil tes melalui tulisan tangan. Di sini itu karakter utama INFJ itu sangat peduli dengan orang lain dan memiliki kemampuan alami untuk memahami perasaan dan kebutuhan orang sekitar mereka. Lalu, mereka juga sering menjadi pendengar yang baik dan menawarkan dukungan emosional yang tulus. Saya merasa bahwa karakter ini sangat mirip dan sangat cocok dengan saya karena memang ini sangat menggambarkan saya dalam kehidupan sehari-hari saya, baik dalam kehidupan pertemanan, keluarga, dan juga kehidupan profesional. Lalu, INFJ juga itu adalah tipe kepribadian yang dikenal sebagai pemimpin yang alami dan peduli kepada orang-orang di sekitar. Mereka senang membangun dan memelihara hubungan yang bermakna. Lalu, INFJ juga itu dianalisiskan sangat menikmati bekerja dalam tim atau komunitas, di mana mereka dapat memengaruhi orang lain secara positif. Di sini juga saya merasa ini sangat relate terhadap saya karena memang saya tipe orang yang suka akan kerja sama tim dan juga mempengaruhi hal-hal positif terhadap mereka. Lalu ENFJ juga itu memiliki kepribadian hangat yang mendukung, lalu peduli terhadap orang lain, orientasi kepada tujuan yang tinggi. Lalu di sini itu juga dijelaskan ada kekuatan sebagai INFJ. Di situ memiliki kemampuan komunikasi yang luar biasa, pandai memotivasi orang lain, lalu berkomitmen untuk menciptakan perubahan positif, berempati dan tulus, dan juga berorientasi pada nilai moral yang kuat. Berorientasi pada nilai moral yang kuat ini saya merasa sangat cocok dengan saya karena memang saya tipe orang yang sangat memegang teguh prinsip saya dari awal hingga akhir. Lalu ada kelemahan INFJ itu adalah terlalu memprioritaskan orang lain dibanding dirinya sendiri. Lalu rentan rasa lelah, lalu kadang-kadang terlalu idealis, terus menghindari konflik
kadang-kadang jika konflik itu tidak diperlukan. Lalu pada hasil tes tulis tangan itu, di sini dijabarkan you are sensible, you are even temperate and rational, you are optimistic, you are declared and value sense, you notice everything and pay great attention to detail, you are careful medical thinker. Di sini saya sangat merasa hasil ini sangat relate dan juga sangat menggambarkan pribadi saya karena memang saya itu sangat rasional terhadap orang-orang sekitar saya juga sangat optimis terhadap apa yang sudah saya targetkan, baik itu mimpi ataupun berbagai macam hal lainnya. Saya sangat tahu value diri saya sehingga saya bisa menempatkan diri saya untuk berkomunikasi dengan orang lain itu bagaimana. Saya sangat hati-hati dan juga saya sangat hati-hati dalam berpikir dan juga berbicara. Saya juga sangat mementingkan logika dan juga saya memberikan perhatian-perhatian terhadap hal-hal kecil yang ada di sekitar saya. Di sini saya merasa bahwa dengan adanya psikotes ini itu saya bisa mengenali diri saya sendiri. Oleh karena itu, dengan adanya hasil psikotes saya melalui tes tulis tangan ataupun MBTI, saya merasa bahwa saya lebih dari apa yang saya pikirkan ternyata. Misalnya, awalnya saya merasa bahwa saya terlalu optimis dan ternyata keoptimisan itu ada hal positifnya. Maka dari itu, saya sangat senang dengan adanya kelas kecakapan interpersonal ini karena saya bisa lebih mengenali diri saya lebih dalam dan juga mengetahui apa yang baik buat saya. Saya akan melakukan review buku dengan judul komunikasi interpersonal yang telah saya pilih berdasarkan setiap babnya. Buku ini memiliki 11 bab, di mana bab pertama membahas tentang konsep dasar komunikasi antar pribadi. Bab ini tuh memperkenalkan dasar-dasar komunikasi antar pribadi, yaitu komunikasi antara dua individu atau lebih yang melibatkan interaksi secara langsung, secara verbal baik non-verbal. Komunikasi ini juga memiliki sifat spontan dan dialogis yang memungkinkan peserta komunikasi untuk saling menangkap reaksi secara langsung. Beberapa tujuannya itu antara lain untuk mengenal diri sendiri dan orang lain, memahami dunia luar, dan membentuk serta memelihara hubungan bermakna, serta mengubah sikap dan perilaku dari hasil komunikasi ini. Bab kedua itu membahas tentang konsep diri, di mana konsep diri dalam komunikasi interpersonal ini mencakup persepsi individu terhadap dirinya yang terbentuk melalui pengalaman dan interaksi sosial. Konsep diri memengaruhi respon seseorang terhadap situasi, komunikasi, dan hubungan interpersonal. Faktor-faktor seperti pola hubungan keluarga, nama, julukan, cita-cita, serta teman sebaya, minat, hobi, kreativitasnya, serta penampilan diri ini menjadi elemen penting dalam membangun konsep diri. Konsep diri yang positif menghasilkan hubungan interpersonal yang sehat dan produktif. Sementara, kalaupun konsep diri yang negatif dapat menjadi penghalang dalam komunikasi yang efektif. Selanjutnya pada bab 3 ada komunikasi verbal, di mana komunikasi verbal berfokus pada penyampaian pesan melalui kata-kata yang memiliki fungsi seperti menyampaikan informasi, menjelaskan konsep, mempengaruhi, serta mengekspresikan emosi. Yang keempat, yaitu bab keempat, ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini melibatkan elemen-elemen seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, gerak tangan, dan intonasi suara. Fungsi komunikasi nonverbal meliputi mendukung komunikasi verbal untuk menunjukkan emosi dan sikap serta membangun kepercayaan dalam sebuah hubungan. Bab 5 membahas keterampilan komunikasi antar pribadi, di mana di bab ini menjelaskan bahwa penguasaan keterampilan komunikasi antar pribadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas interaksi sosial dalam masyarakat.
Di dalam bab ini membahas teknik-teknik seperti membangun empati, mendengarkan secara aktif, dan menyesuaikan komunikasi dengan audiens. Selain itu, keterampilan ini pula dibutuhkan untuk menghadapi berbagai situasi sosial dan juga percaya diri, sehingga menciptakan hubungan yang lebih harmonis. Bab 6 membahas persepsi dalam komunikasi antar pribadi, di mana persepsi adalah proses interpretasi informasi dari lingkungan yang melibatkan tahapan seperti penerimaan informasi, pemrosesan, dan penafsiran. Bab 7 dengan judul Teori-teori komunikasi interpersonal, di mana di bab ini menyajikan berbagai teori yang membantu memahami dinamika komunikasi interpersonal. Teori-teori ini itu mencakup dinamika kekuasaan, ketergantungan, dan juga pengaruh sosial. Bab 8 membahas tentang relasi interpersonal, di mana relasi interpersonal ini adalah hubungan yang terbentuk antara dua individu dalam konteks sosial. Bab ini juga membahas pentingnya relasi sebagai kebutuhan manusia, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hubungan, dan juga cara mengembangkan relasi melalui komunikasi yang jujur dan terbuka. Bab 9 membahas tentang pengembangan hubungan interpersonal, di mana dalam tahapan pengembangan hubungan interpersonal meliputi penilaian kekuatan, hubungan, pengembangan kedekatan, dan pemeliharaan hubungan melalui komunikasi yang konsisten. Bab ini juga membahas pentingnya strategi pemeliharaan hubungan untuk mencegah konflik dan juga menjaga kualitas interaksi dengan sesama. Bab 10 membahas tentang konflik dalam hubungan interpersonal. Konflik merupakan bagian yang tak terhindarkan dari hubungan interpersonal, di mana bab ini juga membahas penyebab konflik seperti perbedaan nilai dan tujuan, bentuk konflik yang baik, yang terbuka maupun tersembunyi, serta dampaknya terhadap hubungan interpersonal. Strategi penyelesaian konflik seperti hubungan, negosiasi, mediasi, dan pendekatan konstruktif lainnya dibahas pula. Kita akan masuk kepada bab terakhir, yaitu bab 11, di mana bab 11 ini membahas tentang manajemen komunikasi interpersonal di area 4.0. Bab ini membahas bagaimana teknologi modern seperti media sosial, email, dan perangkat komunikasi lainnya mempengaruhi komunikasi interpersonal di era digital. Tips untuk menjaga komunikasi interpersonal yang bermakna di dunia maya meliputi penggunaan sosial media secara bijak, menjaga etika komunikasi, dan memastikan pesan tetap jelas dan relevan kepada lawan komunikasi kita. Manajemen komunikasi interpersonal yang baik di era ini akan membantu individu tetap terhubung secara efektif dengan orang lain meskipun dalam lingkungan virtual dengan menggunakan platform-platform yang ada. Sekian penjabaran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.